Pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi 1 ruas Padang Sicincit sepanjang 36,6 km ditargetkan akan rampung pada bulan Juli mendatang. Di tengah progres dalam pembebasan lahan yang hingga kini masih terus berjalan. Namun berbeda dengan daerah lain, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi usai rapat gabungan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional serta sejumlah pihak di Padang pada 6 Juni. Mengklaim tidak ada masyarakat yang menolak, namun lebih kepada persoalan administratif. Sementara Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR BPN Embun Sari mengatakan kekurangan personel menjadi faktor proses penyelesaian administrasi di lapangan cukup lama. Sebab banyak dokumen yang harus divalidasi agar ke depan tidak terjadi permasalahan hukum seperti sebelumnya. Untuk itu pihaknya akan mengirimkan bantuan personel dari kantor BPN Kota Padang guna membantu pengurusan pembebasan lahan di Padang Pariaman. Ya, mohon dukungan, mohon doa. Ya. Berarti yang PKO itu yang untuk pembebasan lahan ini? Ya, kita tambah anggotanya karena teman-teman P2T itu kan sedikit ya, dan mereka sudah kerja siang malam, capeknya luar biasa, dan kembali lagi memeriksa berkas ini butuh kehati-hatian. Jadi kalau lebih banyak orang mungkin kan lebih tidak terlalu capek. Kita kan melihat dari segala sesuatu tadi sudah diuraikan ya, berapa banyak yang ngasih musyawarah, ini itu semuanya detailnya ada ya. Data bisa kita share, tadi yang kita tampilkan bisa diambil juga. Nah dari situ kita bisa prediksi. Berdasarkan data kantor wilayah ATR BPN Sumbar, dari 1.485 bidang tanah yang harus dibebaskan, sebanyak 920 bidang atau 61,95% telah selesai dibebaskan. Sementara sisanya sebanyak 565 bidang atau 38,05% masih dalam proses. Meliputi penyelesaian administrasi pemerintah, menunggu pembayaran uang ganti rugi, proses validasi dan verifikasi dokumen, serta masih dalam proses penilaian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023 mendapat sorotan parlemen di Kota Bandung, Jawa Barat. Legislator meminta pemerintah kota untuk mematangkan kajian mengenai rencana ini, termasuk menyiapkan konsep dan skema sebelum kebijakan ini diberlakukan. Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan Senin 6 Juni 2022 mengatakan, proses penghapusan pegawai honorer ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta mempertimbangkan kebutuhan mengingat jumlah ASN di Kota Bandung yang hanya 15.000 orang. Ia pun meminta pemerintah kota untuk mendata dan memetakan pegawai honorer di seluruh instansi, sehingga penghapusan dapat dilakukan secara efektif dan bertahap. Kita juga sedang terus menganalisis terkait dengan hal ini, dan dari pemerintah kota kan tadi juga dengar masih sedang proses pengkajian. Tapi kita melihat bahwa ini pemerintah kota harus betul-betul mempertimbangkan sebetulnya. Jadi mana saja yang dimungkinkan, mana saja yang tidak dimungkinkan gitu. Nah, sampai pukul 8 tidak dilarang 100%. Nah, hari-hari ini di kita juga yang dulu ketika di tahun 2009 nanti masuk DPRD awal itu ASN Kota Bandung mencapai di angka sekitar 27.000. Sekarang ini sudah menurun sebetulnya, jadi sudah sangat efisien sekali gitu. Jika kebijakan itu ternyata betul-betul direalisasikan, Pak, apakah ada apa yang bisa dilakukan upaya lain, Pak, kira-kira apa dari? Ya tentu harus ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah kota ya, alternatif gitu ya. Terkait dengan mana yang pertama harus dikurangi, tidak serta-merta seluruhnya lah. Diketahui pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan untuk menghapus status tenaga kerja honorer mulai November 2023. Kebijakan ini sejalan dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada 31 Mei lalu. Melalui surat tersebut, Menpan RB Cahyokumolo menginstruksikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian untuk memetakan pegawai non-PNS di masing-masing instansi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh meringkus AB alias TW, otak pelaku penembakan 2 warga pada 13 Mei 2022 di Desa Anekdul, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui AB alias TW yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah salah satu partai lokal di Aceh itu kesal terhadap korban, lantaran usaha kilang kayu milik tersangka kerap diganggu korban. Kabid Humas Polda Aceh Winardi dalam konferensi pers pada Senin 6 Juni 2022 mengungkapkan, AB juga berperan mendanai serta memerintahkan 5 pelaku lainnya, yakni TM, DW, NZ, ZT, dan MY untuk menembak korban. Kelima pelaku tersebut sudah lebih dahulu diringkus polisi pada bulan Mei lalu. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang berperan sebagai eksekutor. Karena salah satu korban inisial R itu sering mengganggu kegiatan atau usaha daripada AB alias TW ini. Nah, karena mengganggu, maka TW ini kemudian memerintahkan kelima, termasuk 1 eksekutor yang lagi saat ini kita buru, itu untuk melakukan penembakan. TW ini merupakan salah satu ketua DPW partai lokal di Aceh. Para pelaku terancam dijerat dengan pasal 338, junto pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dan pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan hukuman mati. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) terus mematangkan rencana kejuaraan dunia yang akan dipusatkan di Jakarta pada September mendatang. Hal tersebut disampaikan Menpora Zainuddin Amali saat menerima audiensi Ketua Umum FPTI Zanuba Arifah Kafsoh atau akrab disapa Yeni Wahid di Geraha Kemenpora Senayan Jakarta Pusat Senin 6 Juni. Menurut Menpora, kejuaraan dunia panjat tebing atau International Federation of Sport Climbing (IFSC) World Cup di Indonesia senada dengan rencana pemerintah yang akan membangun tempat untuk latihan sekaligus untuk kejuaraan-kejuaraan panjat tebing, baik itu nasional maupun internasional. Apalagi cabang olahraga panjat tebing menjadi salah satu cabang unggulan yang ada dalam desain besar olahraga nasional atau DBON. Sebagaimana saat ini Indonesia diketahui telah memiliki atlet peraih medali emas World Cup Series Salt Lake City, yakni Frederick Leonardo, serta pemecah rekor dunia 5,10 detik, Kiromal Katibir, yang nantinya akan diproyeksikan untuk bisa menghasilkan medali emas pada Olimpiade Paris 2024. Kita serius mempersiapkan ini, dan karena mereka sudah menjadi aset nasional, aset bangsa, dan itu sudah menjadi juara dunia. Tadi pesan saya, mereka harus juga mengingat itu dan menjaga supaya prestasinya tetap terjaga dan terkontrol sampai dengan Olimpiade Paris 2024. Dan karena ini peralatan besar ya, nama baik kita semua, tentunya bagi atlet-atlet target mereka pasti harus meraih prestasi ya dengan spektakuler lah di acara kita hajatan sendiri. Dan bagi kami dari federasi tentunya harus menyiapkan acara ini agar berlangsung dengan baik. Yeni Wahid menambahkan pihaknya akan membuat acara Road to IFSC World Cup, di mana akan ada kejuaraan-kejuaraan yang bisa diikuti oleh masyarakat, sehingga rasa kebanggaan bersama-sama dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Australia Anthony Albanese beserta para delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 6 Juni. Dalam konferensi pers yang digelar usai menyambut kedatangan tamu kenegaraan dan melakukan diskusi bersama, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara pertama yang menjadi tujuan kunjungan bilateral PM Anthony usai dilantik pada 23 Mei lalu.
Kepala negara menyebut pertemuan antar dua negara yang dilakukan pada hari ini sebagai upaya memperkuat fondasi kerjasama bilateral dan saling bertukar pendapat mengenai berbagai isu di kawasan dan dunia. Kerjasama bilateral difokuskan pada 6 aspek ekonomi, di antaranya perluasan akses ekspor produk otomotif Indonesia yang bernilai tambah tinggi, penguatan infrastruktur energi, dan terkait upaya menghadapi isu perubahan iklim. Terkait kemitraan infrastruktur dan ketahanan iklim Republik Indonesia Australia dengan dana hibah awal sebesar $200 juta. Saya juga menyambut baik komitmen investasi Fortescue Metal Group di bidang hydropower dan geothermal senilai $10 miliar dan Sun Cable di bidang energi senilai $1,5 miliar. Sementara terkait isu kawasan dan dunia, Kepala Negara menjelaskan kedua negara melakukan tukar pikiran mengenai perang di Ukraina dan Rusia, kerjasama Indo-Pasifik, serta penguatan kemitraan pembangunan di Pasifik. Presiden Jokowi menyebut hubungan baik yang dilakukan kedua negara tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan, dengan tetap mematuhi prinsip serta hukum internasional secara konsisten. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dan tampak